Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Syarafil Ummatil Muhammadiyah lil Imam Ad-Doktor As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi jami' ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihin fid dharain. Amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa anna wa an jami'il muslimin ila an qala an-naru wa ahwalu ahliha. ومما أكرم الله تعالى به هذه الأمة المحمدية أن وفر حظها من العلم التفصيلي بالنار وأحوال أهلها، وذلك بلسان النبوة الصادقة. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حين غير حينه الذي كان يأتيه فيه، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا جبريل، ما لي أراك متغير اللون؟ فقال: ما جئتك حتى أمر الله عز وجل بمنافخ النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبريل، صف لي النار وانعت لي جهنم. فقال جبريل: إن الله تبارك وتعالى أمر بجهنم فأوكد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أمر فأوكد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أمر فأوكد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا يطفأ لهبها. والذي بعثك بالحق، لو أن قدر الثقب إبرة فتح من جهنم لمات من في الأرض كلهم جميعا من حره. والذي بعثك بالحق، لو أن خازنا من خزنة جهنم برز إلى أهل الدنيا لمات من في الأرض كلهم من قبح وجهه ومن نتن ريحه. والذي بعثك بالحق، لو أن حلقة من حلق سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا لارفضت تدكدكت وما تقرت، أي لم يوجد لها قرار حتى ينتهى إلى الأرض السفلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسبي يا جبريل، لا ينصرع قلبي فأموت. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جبريل وهو يبكي، فقال: تبكي يا جبريل وأنت من الله بالمكان الذي أنت به؟ فقال: وما لي لا أبكي؟ أنا أحق بالبكاء لعلي أكون في علم الله على غير الحال التي أنا عليها، وما أدري لعلي أبتلى بما أبتلي به إبليس، فقد كان من الملائكة، وما أدري لعلي أبتلى بما ابتلي به هاروت وماروت. قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبكى جبريل عليه السلام، فما زال يبكيان حتى نودي أن يا جبريل ويا محمد، إن الله عز وجل قد أمنكما أن تعصياه. فارتفع جبريل عليه السلام، وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمر بقوم من الأنصار يضحكون ويلعبون، فقال: أتضحكون ووراءكم جهنم؟ فلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولما أسغتم الطعام والشراب وخرجتم إلى الصعدات أي الطرق تجأرون إلى الله أي تلجؤون إليه وتتضرعون بإزالة كربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على عبده ومصطفاه وخيرته من خلقه سيدنا محمد المبعوث بالعناية، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء المولى جل جلاله. أما بعد، alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat kita pada saat ini bisa niat i'tikaf di dalam ini tempat yang mubarak, tempat yang dilimpahkan keberkahan oleh Allah, tempat yang diberikan kesaksian oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini tempat adalah merupakan tempat yang paling dicintai oleh beliau.
yang mana kita memohon kepada Allah semoga tidaklah kita bubar dari ini majlis, dari ini tempat, melainkan kita semua dilimpahkan keberkahan oleh Allah, diampuni segala dosa kita, dikabulkan segala hajat kita, dirubah keadaan kita semakin baik, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita serta keistiqamahan, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Di sini pada malam hari ini di penutup ini kitab Al-Imam Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, mudah-mudahan kita dapat manfaat beliau dunia wal akhirah. Beliau berbicara tentang masalah neraka dan bagaimana keadaan penghuninya. Wa mimma akramallahu ta'ala bihadhil ummatil Muhammadiyah, di antara kemuliaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad ini, bahwasanya Allah berikan bahagian terbesar dari ilmu yang sangat terperinci, pengetahuan yang sangat terperinci dengan masalah neraka dan keadaan-keadaan calon penghuninya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa neraka. Dan ini semua merupakan rahmat dari Allah agar kita menghindari, menjauhi segala sifat yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Wa dzalika bilisanin nubuwwatis shadiqah. Dan itu semua adalah diberitahukan oleh Nabi kita Muhammad dengan rinci, yaitu melalui lisan kenabian yang penuh dengan kejujuran, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardah, gala Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad tidak seperti biasanya. Maka Nabi Muhammad berdiri ketika datang Jibril sambil menanyakan, "Ya Jibril, mali araka mutaghayyiral lawn?" Ada apa wahai Jibril? Wajahmu berubah. Wajahmu berubah. Kemudian bahwasanya Jibril mengatakan, "Ji'tuka hatta amarallahu azza wa jal bimanafikhin nar." Saya datang sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk meniup, menyalakan neraka. Nabi Muhammad kembali bertanya, "Jibril, tolong beritahu saya, tolong gambarkan kepada saya jahanam itu seperti apa." Maka Jibril mengatakan, Allah memerintahkan untuk menyalakan api yang ada di dalam jahanam itu 1000 tahun dinyalakan, hatta biyaddat, sampai memutih saking panasnya. Dinyalakan lagi selama 1000 tahun, hatta marrat, sampai menjadi merah. Dinyalakan lagi 1000 tahun, hatta swaddat, sampai menjadi hitam. Mulai memutih, memerah, sampai menghitam. Dan dia, kata Jibril, sauda, gelap, muzlimah, tidak ada cahaya sedikit pun, tidak ada yang bisa memadamkan daripada dahsyatnya api yang ada di dalam jahanam. Kemudian Jibril bersumpah, "Walladzi ba'atsaka bil haqq," demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, "Lau anna gadra thagbi ibratin futihat min jahannam," seandainya Allah buka jahanam itu sekedar lubang jarum. Lubang jarum kecil dibukakan jahanam. Maka kata Jibril, "Lama taman fil ardi kulluhum jami'an min harrih," seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini akan tewas seketika karena panasnya. Allahumma ajirna minan nar. Itu walaupun sekedar lubang jarum dibukakan. La ilaha illallah. Walladzi ba'atsaka bil haqq. Bersumpah lagi Jibril,
demi Allah yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Lau anna khazinan min khazanati jahannam, seandainya salah satu penjaga dari penjaga neraka jahanam, baraza ila ahli dunia, dinampakkan wajahnya itu ke penghuni dunia, lamata man fil ardi kulluhum min gubhi wajhihi wa min natri rihihi, maka seluruh manusia yang ada di bumi ini akan tewas seketika dikarenakan jeleknya wajahnya tersebut dan busuknya aroma penjaga neraka jahanam. La ilaha illallah. Walladzi ba'atsaka bil haqq, dan demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Muhammad, lau anna halqatan min hilaqi silsilati ahlin nar, seandainya satu mata rantai dari rantai-rantai yang dibelenggukan kepada seluruh penghuni neraka yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran, kemudian diletakkan satu rantai dari rantainya neraka yang dibelenggukan kepada penghuni neraka, diletakkan satu rantai aja, tidak semuanya, diletakkan di atas gunung-gunung yang ada di dunia ini, bukan hanya di Kalimantan, bukan hanya di Banjarmasin, seluruh dunia diletakkan tuh satu rantai itu, larfaddat wa ma taqarrat hatta yuntaha ilal ardis sufla, semuanya bakal meleleh dan dia akan tenggelam sampai ke bumi yang paling bawah. La ilaha illallah. Nabi Muhammad ketika mendengar itu, hasbi ya Jibril, cukup wahai Jibril, hati saya tidak sanggup mendengarnya. Hati saya tidak sanggup, kata Nabi Muhammad. La yansadi'u qalbi fa'amut, saya tidak tahan. Saya khawatir saat ini saya terbang roh saya dan saya meninggal dunia. Qala fa nadhara Rasulullah ila Jibril wa huwa yabki. Nabi Muhammad langsung memandang kepada Jibril yang menceritakan, ternyata Jibril yang menceritakan menangis. Menangis Jibril menceritakan neraka. Qala tabki ya Jibril wa anta minallahi bil makan alladhi anta fi. Jibril, kenapa menangis? Bukankah engkau mempunyai kedudukan yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Jibril mengatakan, qala wa malila abki ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya tidak menangis? Ana ahaggu bil buka, saya yang lebih berhak untuk menangisi. Saya yang lebih berhak untuk menangisi ini semua. Saya yang lebih berhak untuk menangis. La'alli akuna fi ilmillahi ala ghairil hali allati ana 'alaiha wa ma adri la'alli ubtala bima ibtuliya bihi iblis. Saya khawatir. Coba lihat, orang mukmin selalu berada dalam dua keadaan, ar-raja wal khauf. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada keadaan orang mukmin selalu dalam dua keadaan, khauf wa tama'. Khauf wa tama', rasa khawatir dan pengharapan. Khawatir dan pengharapan. Lihat Jibril, bagaimana mungkin saya tidak menangis, kata Jibril. Saya berhak menangis. Saya lebih berhak untuk menangis. Kenapa? Saya khawatir bahwa status saya di dalam ilmunya Allah tidak seperti keadaan saya sekarang. Ini kita sekarang nih. Kita sekarang nih, Masya Allah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita istiqamah. Alhamdulillah kita begini. Pengharapan kita semoga keadaan kita seperti ini sampai kita tutup usia. Itu harapan kita. Namun kekhawatiran kita bahwasanya status kita di sisi Allah, dalam ilmunya Allah tidak seperti keadaan kita sekarang. Itu yang kita khawatirkan. Ini yang membuat Jibril menangis. Dan saya khawatir, kata Jibril, la'alli ubtala bima btuliya bihi iblis. Saya khawatir wahai Muhammad, kalau saya diuji seperti ujian yang Allah berikan kepada iblis. Apa ujian yang diberikan kepada iblis? Disuruh hormat, sujud kepada Nabi Adam. Iblis sujud hormat kepada Nabi Adam. Kata iblis, tidak mau. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba, enggan, istakbar, sombong. Orang sombong ini Masya Allah, enggan.
Diperintahkan sujud, enggan, bahkan sombong lagi. Kana minal kafirin. Bahkan dia menerjemahkan enggannya dan kesombongannya tersebut dengan mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Tidak mau sujud. Saya tidak mau hormat kepada Adam. Akhirnya apa? Akhirnya diusir iblis dari tempat barisan orang-orang yang mulia, barisan orang-orang yang hebat. Padahal bagaimana hebatnya ibadah iblis kepada Allah, namun satu kesalahan, semuanya diusir. Kesalahan yang tidak ada ampunnya. Kesalahan yang tidak ada ampunnya. Sebenarnya bukan sujud kepada Adam, sebenarnya bukan hormat kepada Adam, tapi menghormati, penghormatan, bentuk ta'zim, penghormatan kepada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam sulbinya Adam. Dari karenanya ulama mengatakan, seandainya iblis melihat nur yang terpancar di sulbinya Adam, maka niscaya dialah yang paling pertama sujud untuk Adam sebagai bentuk ta'zim, penghormatan dan pengagungan. Akan tetapi nurnya Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah dilihat oleh orang yang telah ditulis sebagai orang yang celaka. Ya Rabb, mudah-mudahan kita beruntung dunia wal akhirah. Dari karenanya jangan sampai ketinggalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu. Faqad kana minal malaikah, kata Jibril, dia iblis adalah bagian dari malaikat. Wa ma adri, dan saya pun juga tidak tahu, la'alli ubtala bimabtuliya bihi Harut wa Marut. Saya khawatir kalau saya dapat ujian seperti ujian Harut dan Marut. Dan orang yang ujian itu orang sekolah. Orang yang kada sekolah jangan kisah-kisah ujian. Nah, taat kada, maksiat jalan, dapat musibah, saya sedang diuji. Ujian apa? La ilaha illallah. Allahumma afina min balaik. Mudah-mudahan kita diberikan keafiatan dari balanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini bulan kadang-kadang kita ya Allah, dengan bulan Safar takutnya luar biasa. Berselamatan kedawani, pengantinan kedawani, sarwan kedahakun. Insyaallah makan di warung kada mau, dasar duitnya juga kada ada mau bang. Jarbi ini tuntung pengajian yang sekali-kali pang kita makan ini di warung ini, bakso kah, apakah melalapan kah? Jangan yang aja. Bulannya ini bulan sial, bulan orang melapas. Wadah aja kada berduit, sudah pengalihnya kita nukaran aja nang aman-aman aja apa mie instan itu kan berplastik, kalau jadinya kita rendam sampai ke rumah. Nah kita rendam pakai banyu panas, nukarin talo kita. Nah nasi ada, nasi dingin tengah hari tadi kita buati, nah jadi aja makan kita di pelatar kayak di angkringan. Masya Allah. Nang laki juga bisa makal akali, nang laki bisa berselat lidah, pintar pender, lalu bininya termakan, romantisnya lakiku, padahal bungulinya, bungulinya, juran di bungulinya, nya pintar pender bener, pintar pender bener aja, pintar pender ini, oh ya kah jangan, oh ya sudah aja, masya Allah, nongkarai mie instan, nongkar 2 buting, juga, mbah itu nongkar minumannya. Karena saset aja sampai rumah catuki batu es tok bermodal sedikit tuk duduk di pelatar rumah sambil padahal sama ketika di luar juga pin orang melapas. Ayo apa kabar jaka dipikirakan cuma nang bini katanya pintar juga tapi pintar nang laki membunguli. Nya pintar pender nih ngalih orang pintar pender nih ngalih dilawan kada bujur perhatiakan pendernya netona tersulait pender langsung hantam lagi sudah gitu. Pintar pender nih ngalih, pintar pender. Ada bagus jadi bulan orang malapas. Apa nang dilapas? Kada aja racun ini itu lain sebagainya. Bujur cuma mungkin kita pembacaannya pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Ibadah jalan terus, wirid terbaca. Insyaallah kada apa-apa.
Kada aja bini kita makan di warung aja, jangan yang ngajar. Kalau pilih orang melapas apa kita? Garing siapa? Ada aja BPJS jenong bini juga. Ayo bini ya hebat pendar juga. Kada aja biar BPJS kita kada hendak juga garing, kada sekali-kali bang bawa makan ulun di luar. Jujur juga. Kada kita di rumah aja kan kita bungkus sejak kapan kita bungkus. Kada aja bini hendak di warung aja. Hapus liur gitu ha. Apa kabar? Nah, makan di luar. Bala musibah yang sebenarnya itu ketika kita ketinggalan kewajiban, musibah yang sebenarnya itu ketika kita mengabaikan sunnah Nabi Muhammad SAW, musibah yang sebenarnya itu ketika kita berlalu hari-hari kita tanpa ada bekal ilmu pengetahuan agama dan bekal ibadah kita dari ilmu yang telah kita ketahui. Musibah itu adalah hari yang kita lalui tidak semakin dekat kepada Allah. Musibah yang sebenarnya itu adalah hari yang kita lalui tidak semakin kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Hari yang sial itu adalah hari yang dimana Allah berikan kesempatan kita untuk menjadi lebih baik, malah kita mengabaikan kesempatan tersebut. Sial yang sebenarnya itu adalah ketika kita melakukan sebuah pelanggaran. Sial yang sebenarnya itu adalah ketika kita semakin jauh dari syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sial yang sebenarnya satu hari yang kita lalui tidak baca Al-Qur'an, tidak ada sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang sial adalah hari yang mana kita tidak semakin bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sial. Kullu yaumin la na'sillaha ta'ala fih fahuwa 'id. Setiap hari yang saya tidak berbuat maksiat kepada Allah, maka itu lebaran, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Maka dari karenanya hati-hati. Hati-hati, kita juga perlu hati-hati keluar rumah. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Baca ayatul kursi tiap mau makan, baca bismillah, selesai makan alhamdulillah. Hiasi dengan solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dibentengi. Ya, kalau memang kita kada bebenteng ya kayak itu. Jangankan bulan keberuntungan ya itu sial. Orang sial nih dasar baju sial, bulan beruntung itu sial. Apalagi bulan sial, sial di atas sial. Nah, jangan dikait-kaitkan. Wah, jar pagat sandalku. Bulan apa garang nih jar? Apa hubungannya lawan bulan? Nah, buntus banku bulan apa garang nih jar? Apa hubungannya dengan bulan? Jangan dihubung-hubungkan dengan bulan. Seberatan itu ada ajalnya, seberatan itu ada waktunya. Selesai. Waktunya sudah habis, sudah kontraknya habis, ya sudah silakan. Kontraknya habis sudah, bismillah. Perpanjang kontrak, tanda tangan lagi, habis dah kontraknya, bismillah. Sana. Nah, gitu. La ilaha illallah. Tuh. Itu yang membuat malaikat Jibril menangis. Padahal bagaimana malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah di sana membangkang, tidak pernah melawan terhadap perintah Allah, selalu patuh kepada Allah. Dengan itu menangis, khawatir. Nah kita, ya Allah, maksiat kita ini banyak. Ada maksiat yang antara kita dengan Allah, ada maksiat antara kita dengan hamba Allah, ada maksiat antara kita dengan makhluk Allah, ada maksiat yang tersembunyi, ada yang terang-terangan, ada yang menyakiti orang lain, ada yang macam-macam. La ilaha illallah. Yang lebih dahsyat dari itu semua tahu apa? Ketika engkau melakukan kesalahan dengan makhluknya Allah. Hati-hati, bahaya. Ini yang nantinya banyak orang-orang yang akan bangkrut besok di hari kiamat. Kalau sebelum meninggal dunia tidak meminta halal, minta ridha, minta maaf sama orang lain, begitu. La ilaha illallah. Faqad kana minal malaikah ma adri la'alli ubtali mabtuliya bihi Harut wa Marut. Gala, nah ini pembelajaran bagi kita. Jangan pernah merasa aman dengan keadaan kita saat ini karena kita tidak tahu. Jangan pernah orang mukmin tidak pernah merasa aman dengan keadaannya pada saat ini. Karena mereka mempunyai sebuah i'tiqad,
keyakinan bahwa mereka tidak tahu bagaimana status mereka di dalam ilmunya Allah. Dan mereka terus berusaha untuk menjadi orang baik, terus berusaha meninggalkan maksiat, terus berusaha melawan hawa nafsu, terus berusaha untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Yang mereka harapkan adalah bahwa agar Allah mewafatkan mereka dalam keadaan husnal khatimah. Karena yamutul mar'u ala ma'asha alai. Seseorang itu bakal meninggal dunia tergantung kebiasaannya setiap hari. Jika kebiasaannya setiap hari melakukan perkara yang mulia, dia akan wafat dalam keadaan yang mulia. Namun jika seseorang meninggal kebiasaannya tiap hari selalu dalam keadaan keburukan, maka dikhawatirkan orang tersebut meninggal dalam keadaan kebiasaannya setiap hari. Dan kita husnul khatimah insyaallah. Wa baka Jibril alaihi salam, dan Nabi Muhammad fabaka Rasulullah mendengar penjelasan dari Jibril bahwasanya beliau menangis karena beliau tidak tahu bagaimana statusnya di dalam ilmunya Allah. Barangkali statusnya di dalam ilmunya Allah selain dari keadaannya yang dia jalani pada saat ini. Nah, dari karena itulah kita jangan pernah merasa diri lebih baik dari orang lain. Nah, jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Benci kemaksiatannya, tapi kita tidak benci orangnya. Kita benci maksiatnya, kita benci dosanya, kita benci kesalahannya, tapi orangnya tidak kita benci. Kita benci kesalahannya. Jika dia taubat dari dirinya, dari hatinya, maka dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Nah, dan kesadaran itu penting. Kesadaran itu penting. Kadang-kadang orang itu disadarkan bisa dengan keadaan, bisa dengan teguran, dan bisa dengan nasihat dari orang lain. Kalau tidak membekas nasihat dari orang lain, kadang-kadang langsung teguran, ada datang keadaan sakit. Sebagai contoh, orang melakukan dosa dinasehati tidak mempan, datang penyakit. Kadang-kadang dia sadar, dinasehati tidak sadar, keadaan diberikan oleh Allah dengan penyakit tidak sadar, teguran yang lebih dahsyat lagi dari itu. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Tujuannya untuk dikembalikan. Kalau memang sadar. Kalau kada menyadari, biar nang banyu tawar 2 drum diunjuki. Nah, baru doakan anak ulun mau benar bekawanan kada mangaruan. Jurang bulik jangan tengah malam, subuhnya bulik, masya Allah. Minta banyu demi banyu, masya Allah. Mulai ujung ke ujung banyu tawar. Ada, nyedasar hatinya ada mau. Mun hatinya nang hendak kada bebanyuan. Memang banyu itu min babil ikhtiar juga, Bang. Ada juga ikhtiarnya, ada juga bekasnya kayak itu. Nah, cuma nang lebih banyak pengaruhnya adalah memang dirimu yang ingin berubah. Kalau dirinya kadang hendak berubah, biar kayak apa aja, tiup bumbunan, tiup di telinga, ya tuh keluar sebelah sini. Ada heraninya. Nah, tapi ada juga ikhtiarnya, banyu itu ada juga bekasnya, menjadi hati makin ringan, berbuat taat, menjadi ini, jadi macam-macam. Nah, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Istiqomah tuh, ya jurun malam tadi, memulai ibadah itu gampang. Mempertahankannya itu agak sulit, dan lebih sulit lagi yaitu mengistiqomahkannya. Memulai insyaallah gampang aja, mulai selamat. Tapi kena mempertahankan itu pahala jangan sampai hilang. Mempertahankan itu pahala jangan sampai hilang bagaimana? Kemudian mengistiqomahkannya. La ilaha illallah. Fabaka Rasulullah wa baka Jibril. Nabi Muhammad pun menangis, Jibril pun fayabkiyan, dua-duanya menangis. Hatta nudia, sampai dua-duanya mendengar seruan. Ya Jibril ya Muhammad, ya Jibril wa ya Muhammad, wahai Jibril, wahai Muhammad.
Innallaha azza wa jalla qad ammanakuma an ta'siyah. Allah telah menjamin, Allah telah memberikan jaminan kepada kalian berdua bahwa kalian itu dipelihara dari kemaksiatan dan dosa. Mendengar itu khalas, Jibril langsung naik, Nabi Muhammad keluar dari rumah. Ketika keluar dari rumah, marra biqaumin minal ansar. Beliau melalui sekelompok dari kaum Ansar, yadhakun wa yal'abun. Mereka bermain sambil ketawa dalam keadaan lalai. Yal'abun wa yadhakun, yadhakun wa yal'abun. Qala atadhakuna wa wara'akum jahannam. Nabi Muhammad mengatakan, kenapa kalian tertawa? Di belakang kalian ada jahannam. Apa yang buat kalian lalai? Tertawanya tidak dilarang. Yang dilarangnya itu kelalaiannya. Tertawa silahkan tertawa, senyum silahkan senyum. Kadang-kadang, loh bagaimana? Kita seakan-akan dilarang. Atadhakuna wa wara'akum jahannam. Apakah kalian tertawa terbahak-bahak sedangkan di belakang kalian ada jahannam? Bagaimana dengan hadis yang lain? Sahabat Rasul meriwayatkan, dari semenjak saya masuk Islam sampai Nabi Muhammad wafat, tidak pernah saya ketemu sama Nabi Muhammad melainkan beliau dalam keadaan senyum. Senyum Nabi Muhammad. Ini bagaimana dengan hadis tersebut dengan riwayat ini? Apakah bertentangan? Tidak ada bertentangan. Yang dimaksud oleh Nabi adalah kelalaian kalian. Walaupun orangnya kada takurihing merangut tapi lalai. Merangut, mikirakan hutang, mikirakan macam-macam, mikirakan ini, mikirakan itu, merangut orang sudah merangut, udah berduit dah pulang. Ya Allah, orang kada berduit itu bawa tertawa. Bawa tertawa. Kalau pina mau datang rajaki, napa jurang pina tertawa, bah napa juga aja yang dirangutakan. Merangut, kada datang duit juga. Tertawa, kada datang duit juga. Baik tertawa. Ya kalau merangut baik kada datang duit juga, baik tertawa. Nah, kakak tertawa, pina mau datang ambulan. Kalau pina mau datang ambulan, bah merangut kada napa-napa, baik tertawa. Yang dimaksud di sini adalah kelalaian. Atadhakuna wa wara'akum jahannam falau ta'lamuna ma a'lam. Jikalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalian akan menyedikitkan tertawa dan kalian akan menangis sebanyak-banyaknya. Walama asaqtumut ta'ama wasyarab. Dan kalian tidak akan pernah mampu untuk mencicipi makanan dan minuman. Wala kharajtum ila sa'adat. Dan kalian akan keluar ke jalan-jalan. Tajra'una ilallah. Kalian di sana mengemis menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meminta kepadanya. Seandainya kalian tahu, tapi kalian tidak mengetahui. Nah, dari karena itu jangan sampai menunda-nunda amal. Tidak ada kebaikan dalam menunda amal. Iyyakum wattaswif. Iyyakum wattaswif. Jauhilah suka menunda amal. Karena hari ini adalah milik kita. Dan besok belum tentu jadi milik kita. Jangan menunda amal. Sekali-kali jangan menunda amal. Tidak ada kebaikan dalam menunda amal. Maksimalkan kebaikan yang kita lakukan pada hari ini, jangan menunggu hari esok. Karena hari inilah milik kita dan besok bukan milik kita. Seandainya kita dipertemukan dengan esok hari, maka lakukanlah kebaikan di esok hari yang kita dipertemukan sebagaimana kita melakukan kebaikan di hari ini. Dan jika kita tidak dipertemukan dengan hari esok, namun kita telah memaksimalkan hari ini dengan melakukan kebaikan dan tidak menundanya, setidaknya tidak ada penyesalan bagi kita. Tidak ada penyesalan bagi kita karena kita telah memaksimalkan hari-hari yang kita lalui dengan melakukan berbagai macam ibadah dan amal-amal kebaikan karena Allah dan mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu Rasul berpesan, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk meraih sesuatu yang mendatangkan manfaat bagimu. Jangan lemah, semangat.
Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim, kata Nabi dalam sebuah hadis. Badiru bil a'mal, ayo bersegera beramal sebelum datang fitnah. Yang mana fitnah ini ka qita'il lailil muzlim, seperti gelapnya malam. Coba lihat gelapnya malam, tidak bisa membedakan mana A, mana B, mana C, tidak bisa dibedakan. Zaman fitnah. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ada orang yang di pagi hari masih dalam keadaan beriman, datang sore hari dia udah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore hari dia dalam keadaan beriman, pagi hari datang udah dalam keadaan kafir. Yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Salah seorang di antara mereka berani menukar dan menjual agamanya dengan harta benda dunia. La ilaha illallah. Mudah-mudahan dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Marhaban. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin warda 'anil sahabati ajma'in. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة لسيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغير. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله. baca lagi setelahnya. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام أي ناحية أو ثغرة مفتوحة فيها مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أما شدة حرها فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ناركم هذه مما يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية. قال إنها فضلت بها ب69 جزءا كلهن مثل حرها. وفي رواية وضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال
تحسبون أن نار جهنم مثل ناركم هذه هي أشد سوادا من القار هي جزء من 69 جزءا منها أو نيف 40. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. لا إله إلا الله. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi, nantinya besok di hari kiamat neraka itu didatangkan dan di dalamnya terdapat 70 zimam, 70.000 penjuru atau 70.000 lubang yang terbuka di dalamnya. Setiap talinya itu ada 70.000 malaikat yang menariknya. Itu dalam neraka. Adapun panasnya neraka, ada diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim At-Tirmidzi. Panasnya neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya api yang kalian nyalakan di dunia ini adalah satu bagian dari 70 bahagian yang ada di dalam neraka Jahannam. Para sahabat ketika mendengar itu mengatakan, "Qalu wallah, in kanat lakafiyah ya Rasulullah." Demi Allah, panasnya api yang ada di dunia ini udah cukup untuk membakar segalanya. Apa aja terbakar. Tapi bayangkan, panasnya api yang ada di dunia ini adalah satu bagian dari 70 bahagian yang mana itu panasnya disimpan di dalam neraka Jahannam. Sampai sahabat mengatakan, "Innaha in kanat lakafiyah." Qala innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Dan panasnya dunia ini kalikan lagi di sana sampai 69 bahagian lagi. Panasnya bagaimana? La ilaha illallah. Dari karenanya tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis, "Lau kanat fi hadzal masjid." Seandainya nih ada di dalam ini masjid 100.000 lebih. Manusianya ada 100.000 dalam masjid atau lebih dari 100.000. Dari 100.000 lebih tersebut ada satu orang yang disiksa di dalam neraka. Satu aja. Satu orang yang disiksa di dalam neraka berada di tengah-tengah mereka. Fatanaffas. Kemudian dia menghembuskan nafasnya. Fa'asabahum nafasahu. Kemudian semua yang 100.000 tersebut merasakan nafas yang dihembuskan oleh orang yang disiksa di dalam neraka, lahtaraqal masjid wa man fihin. Seluruh yang ada di masjid akan terbakar dan masjidnya pun ikut terbakar. Nafasnya orang penghuni neraka. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Naam. Terus lagi baca. وفي جهنم واد من قيح ودم يسمى موبقة وهو الذي ذكره المولى بقوله وجعلنا بينهم موبقة. وفي جهنم بينهم موبقة. أيوة. وفي جهنم واد تتعوذ منه جهنم كل يوم 70 مرة أعده الله تعالى للقراء المرائين يسمى جب الحزن. Wafi Jahannam. Jadi itu ada di dalam Jahannam sebuah wadi, sebuah lembah, yang mana lembah tersebut adalah lembah yang namanya Maubiqa. Maubiqa. Dan Maubiqa ini khusus penghuninya adalah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ja'alna bainahum maubiqa. Dan
kami jadikan bahwasanya antara mereka itu adalah sebuah tempat kebinasaan, namanya neraka. Neraka maubiqah. Siapa mereka yang masuk di dalamnya? Para pendosa dan sekutu-sekutunya. Kan berdosa itu pasti berkawan. Ada mungkin gak ada berkawan. Hendak menyuntan, ada mungkin sorongonon, ada kawan yang mintayakan di luar sana dulu. Lihat panggil ada tukang parkirnya itu jamu kada ada. Maka baju anu juga, baju gamis juga orang nggak. Jalan itu prak pitahnya langsung buka, hati-hati. Kawan. Ayo itu namanya maubiqah. Terus ada lagi namanya di lembah jahanam, bahkan jahanam berlindung darinya tiap hari 70 kali. Apa itu? Jubbal Hazan. Nama nerakanya Jubbal Hazan. Allah siapkan bagi qurra'il mura'in, orang-orang yang memamerkan bacaannya, orang-orang yang tujuannya dalam membaca apa namanya Al-Qurra di sini bisa jadi baca Al-Quran lah, baca Al-Quran, dan dia mura'in, yang dia harapkan bukan ridhonya Allah, bukan pahala dari Allah, tapi penilaian dari manusia. Nah, ya Allah, ayo terus baca lagi. Fi jahannam, وفي جهنم قصر يقال له هوان. ada juga istananya di jahannam. Tapi istana jahannam buat apa istana di jahannam? Istana di jahannam, istana di jahannam. Istana di mana aja? Di istana. Istana mana? Jahannam. Masih ada. Yugalu Hawan. Nama istananya adalah Hawan. Ayo, siapa yang berada di apartemen itu siapa? يرمى الكافر من أعلاه 40 خريفا قبل أن يبلغ أصله وهو المشار إليه بقوله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى أي نرد وهلك. Naam. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Orang yang sudah dapat murkaku, dia akan mendapatkan hawa seperti ini. Di jahanam ada qasr, ada istana tinggi. Dilemparkan dari atas istana tersebut orang kafir. Dilemparkan dari atas tersebut 40 tahun, 40 musim. Qabla ayyablugha aslahu, sebelum dia sampai ke dasarnya. Dan ini adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Hati-hati, jangan remehkan sekecil apapun kemaksiatan, karena Allah menyembunyikan murkanya di balik setiap kemaksiatan. Ayo. وفي جهنم واد يدعى أثاما وفيه حياة وأقارب إحداهن مقدار 70 قلة سم والأقرب منهن مثل البغلة الموكفة أي الضخمة السمينة تلدغ الرجل ولا يلهيه ما يجد من حر جهنم عن حموة لدغتها أي مادة سمها فهو لمن خلق له. Ada lagi di lembah jahanam namanya Athama. Athama di dalamnya itu lengkap ada ular, kalajengking yang ukurannya itu 70 qillata summin. Ada 70 racun. Dan kalajengkingnya itu besarnya seperti baglah, ya anggap seperti keledai yang gemuk, itu kalajengkingnya. Dan dia menyengat seseorang yang masuk ke dalamnya. Dan orang apabila sudah disengat oleh kalajengking itu, dia tidak memikirkan lagi bagaimana panasnya jahanam, saking sakitnya itu sengatan dari kalajengking yang ada di neraka itu. Naam. Ya Allah, mudah-mudahan kita dipeliharakan. Ya Allah, habis neraka ini surga.
Tapi masih ada lagi neraka. Neraka 7 pintu, 7 lapis. Semakin bawah nerakanya, semakin sakit siksaannya. Huffatin nar bisyahawat, huffatil jannatu bil makarih, wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang berat kita lakukan, bertentangan dengan nafsu. Dan neraka itu dikelilingi dengan syahwat, ajakan-ajakan syahwat kita. Mudah-mudahan Allah menolong kita seberataan, insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat, afiat. Mudah-mudahan kita diluaskan rezeki yang halal, dihindarkan dari bala musibah, dipeliharakan dari maksiat, dan mudah-mudahan kita diberikan anak yang saleh dan salihah, keturunan yang mubarakah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi al-Fatihah.